وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وآل khalifah di muka bumi ini ada kepentingan. Apa kepentingannya? Jadi amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita harus benar-benar kita menjaganya. Dan juga harus kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk minta perlindungan atau pertolongan, tentunya dari kesehatan, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, mara bahaya. Itu semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang maha kuat, yang maha gagah perkasa, dan yang maha bijaksana. Pada malam ini kita diundang oleh keluarga Bapak Usman Amir untuk mendoakan, yaitu selama kita tahu ya, bersama-sama kita berangkat ke Cipanis. Sampai saat ini rupanya Allah memberikan keistimewaannya kepada khususnya Ananda Zulkifli, bahwa suatu kegembiraan bahwa buah, artinya cinta, dihasilkan oleh buah cinta itu artinya nanti amanah yang harus diemban. Ini merupakan bentuk yang tadinya segumpal darah dan segumpal daging dibungkus dengan tulang belulang, dijadikanlah seperti bentuknya manusia. 4 bulan 120 hari ini ditiupkan ruhnya ke dalam, yaitu jabang bayi di dalam kandungan. Allah bertanya kepada si jabang bayi itu, alastu birabbikum, siapa yang jadi bakal Tuhanmu nanti kalau kamu lahir ke alam dunia? Kata si jabang bayi, walaupun masih itu, karena dia yang menciptakan, bahasa itu udah ada di ruh jabang bayi itu. Karena ruh di mata Allah tidak ada yang beda. Makanya di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Sekalipun nenek rajin ngajinya, nggak ada masuk surga nenek-nenek, termasuk kakek-kakek. Jadi kadang-kadang bertanya, kok begitu? Kenapa begitu? Nggak ada nenek-nenek di sana, kakek-kakek juga. Karena ruh masa sama gitu. Jadi yang menjadikan besar ini ada jasa. Tapi nanti kata itu alastu birabbikum, kata si jabang bayi jawab, qalu wala sahibna. Tentulah Allah lah yang menjadikan nanti Tuhan saya sebagai saksi dalam dunia. 4 bulan 5 bulan tua, ya, 6 bulan muda, 7 bulan tua, 8 bulan muda, 9 bulan tua. Nah itulah hari yang memang kelahiran rata-rata manusia itu 9 bulan. Karena lahir ke alam dunia ini, kenapa bayi itu nangis gitu? Nangis. Kadang-kadang nggak nangis juga mengkhawatirkan, tapi nangis ini kita nggak ngerti ya. Padahal dia nangis itu merasa kerugian. Kenapa saya dilahirkan ke alam dunia? Karena dunia ini sebagai illa mata'ul ghurur. Jadi dunia ini menipu gitu. Akhirnya si jabang bayi itu nangis dengan berbohong. Waduh, kalau bisa aku nih terus terang aja, masukin lagi aja lah. Dia ngomong begitu. Karena aku merasa rugi, karena aku takut, karena aku tadi ditanya, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu yang nanti di alam dunia? Kata si jabang bayi, qalu wala sahibna. Nah ini tentu ikrar nih. Makanya kita setelah besar nanti diikat oleh rukun. Rukun itu, rukun Islam itu ada 5. Itu wajib. Kita ini sebagai orang Islam, kenapa kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena meyakini bahwa syahadat itu ada 2, syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, artinya walaupun tidak kita melihat bentuknya Allah, tapi bersaksinya dalam keimanan. Tiada yang berhak diibadahi hanya Allah. Dan Muhammad adalah bukan utusan, kalau utusan pembantu.
kekasihnya karena dia diutus itu ke alam dunia itu sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua artinya sholat. Nah, kita sholat, enggak sholat Allah enggak untung kita sholat, enggak sholat kita Allah enggak rugi. Yang rugi kita sendiri. Nah, karena apa? Udah terikat nih. Nah, sholat itu berapa? 50 tadinya menjadi 5. Karena itu pengurangan-pengurangan yang tentunya dari 5 itu sama pahalanya 50. Terus yang ketiga, kenapa sih yang ketiga zakat gitu? Ini ada 2 zakat, zakat mal atau zakat fitrah. Zakat mal harus masuk nisab, tapi zakat fitrah itu baru yang keluar dari rahim ibunya harus mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Untuk berbagi rasa, yaitu sesama Islam. Itu indahnya Islam. Puasa itu 1 tahun 1 kali 1 bulan. Kadang-kadang kita nggak puasa, ya kan, nggak puasa, nggak kuat. Kenapa? Puasa ini merupakan bentuk untuk merasakan bagaimana fakir miskin yang tidak ketemu makan setiap hari. Kita ini setiap hari ketemu 3 kali ya dia. Nah, itu tentunya puasa itu untuk melatih ke arah itu. Karena fakir miskin ini Rasulullah berpesan kepada orang-orang yang termasuk sahabat, dunia ini bisa jadi kuat karena anak yatim diperhatikan. Dunia ini bisa runtuh, anak yatim tidak diperhatikan. Nah, makanya insya Allah dengan adanya kita memberikan kepada anak yatim, tentunya ini akan dibalas sama Allah lebih dari kapasitas yang kita berikan gitu. Padahal kita nggak tahu datangnya Islam. Makanya tadi dijelaskan dalam Al-Quran, wa yattaqillah yaj'al makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, rezeki itu datangnya yang tentu tidak disangka-sangka. Maka kalau kita sudah tidak disangka-sangka, kira-kira kita kendali kita nih model Pak Usman, model Ican, dikasih rezeki berlimpah-limpah, kira-kira kuat nggak bawanya? Padahal kita yang diminta itu kuat nggak Pak? Kira-kira kuat nggak Pak? Dikasih rezeki kita Allah berlipat-lipat, kira-kira nggak bisa bawa Pak. Yang jadi kita ini gundah gulana, memikirkan tentang dunia, ibadah ditinggalkan. Karena apa? Takut kehilangan dunia. Tapi kalau ilmu yang kita dapatkan, ilmu bakal menjaga diri kita. Nah, ini sebagai intar lah, kita tenang ya. Ini masih lama waktunya nih, supaya nanti kita ketemu dengan makna artinya 40 hari. 4 bulannya. Kalau di kampung saya rata-rata 7 bulan. Karena pakai tradisi kampung itu ada ilmu akal, ada ilmu adat. Makanya ada sebagian kawan kita nih sekarang di sebelah sana, apa sih itu diada-adakan seperti gitu? Tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Itu merupakan bid'ah dolalah. Muhdasah itu artinya barang yang diada-adakan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, selain nama amalu biniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya kita ini tinggal tergantung niatnya. Jangan kita ngelihat casingnya, niatnya aja lah yang bagus. Niat itulah yang dicatat oleh Allah. Mana bukti yang terindah niat ini? Kita mau pergi haji nih, nggak jadi berangkat, uang ini bagi-bagi ke kiri kanan tetangga kita. Yang dicatat adalah niatnya. Walaupun kita nggak pergi haji, tapi lebih beruntung 360.000 ditolong oleh satu orang yang tadi yang dibagi-bagi kepada yang miskin tadi, tuh hebat. Hanya niat kuatin. Nah, ini tentunya kita niat untuk melaksanakan sesuatu itu bukan satu pekerjaan bid'ah, karena ada bid'ah dolalah dan bid'ah. Hati-hati sekarang gaya, takutnya kita terpengaruh oleh dia pesantren, keluar di pesantren bapaknya dicaci maki ibadahnya. Itu nggak ada tuntunan nggak ada dalil yang ditanyakan. Padahal kita ini ada 4: Quran, hadis, ijma, qiyas. Makanya ulama dikumpulkan seluruh dunia bagaimana. Nah sekarang coba Pak, khawatir saya Pak. Maka dari itu, jadi pada malam ini kita ya diundang sama Pak Usman, tujuannya yaitu walimatul haml saudara Kibli yang telah kita tahu udah berapa bulan ke sini dari nikah. Dari bulan 2. Udah berapa bulan? 7 ya. Berarti 3 bulan kosong nih. Nah,
Ini nanti berpesan ke saudara Kifli, kalau nanti sudah kita ini didoakan oleh bersama-sama, ada yang paling terindah di dalam surat Yusuf itu. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa samsa wal qamara ra'aitu bisajidin. Kalau kita mau dibaca surat Yusuf semuanya jadi masalah. Dikala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang pengen punya anak cacat? Ya kan? Tapi kata Allah, ud'uni astajib lakum, minta segala apa kepadaku. Tentunya gini, walaupun itu cacat Pak, kita kalah sama yang cacat. Bang buntung tangannya, nggak ada kakinya, matanya buta, bisa ketemu dengan presiden kita. Nah itu juga dia gini, biarinlah tanganku dipinjamkan sama Allah dan kakiku dipinjamkan sama Allah dan mataku dipinjam, tapi nanti di sana aku akan tanya sama Allah. Kalau aku dikasih mata, aku melihat manusia ini yang tidak ada harganya. Itu Pak, makanya itu yang butuh ini. Ayolah kita untuk menjaga diri kita, karena apa? Kalau kita nggak bisa ngajari, kita rugi Pak. Amal yang tentunya kita akan dibawa mati. Sebab ini mati kekal di sana abadi. Jadi kalau kita sekarang ini minta tolong kepada tak bisa, di sana nggak bisa Pak. Karena di sana ada yang diperintahkan malaikat yang buat itu apa? Malaikat muqarrabin. Malaikat kirumul katibin, di samping malaikat munkar nakir gitu. Maka dari itu pada malam ini saudara Kifli minta doanya, mudah-mudahan nih dari pembicaraan ini ya, nanti saudara Kifli kalau pengen nanti anaknya perempuan baca surat Maryam yang ibunya Nabi Isa. Itu luar biasa, keimanannya kuat luar biasa. Karena apa? Nabi Isa kan gak punya suami, Maryam kan punya suami. Ya, lahir Nabi Isa. Coba kalaupun payakunya Allah gak terjadi begitu sebagai ujian, Maryam bunuh diri Pak, karena dicaci. Kenapa? Ada nggak sekarang nih perempuan yang nggak punya laki hamil? Nggak ada Pak. Nah makanya Isa itu dilahirkan karena apa? Begitu digendong-gendong dia bisa ngomong karena izin Allah. Biarin orang tuaku jadi caci makian, tapi karena aku dilahirkan seorang nabi yang tidak punya bapak untuk memberikan nanti kepada umat-umatku yang akan dikasih mujizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa mengobati penyakit kusta. Tuh mujizatnya. Maka dari itu bacalah surat Maryam. Biarpun kita bagaimana istilahnya, nggak bisa, ya sebatas kita mampunya aja 5 ayat kayak berapa untuk mohon kepada Allah punya anak perempuan nanti setabahnya Siti Maryam. Dan luarnya doang, dalamnya berantakan juga apa? Nantinya jadi kan tidak arogan gitu. Ganteng siapapun juga mau sama saya. Nanti pilih-pilih pacar itu 1-2 dikecewain, tapi jangan sampai begitu. Ya, maka dari itu sekali lagi ini tentunya isi daripada 4 bulannya jadi saudara Kifli. Tentunya kita bersama-sama mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari cerita yang tadi, maka tergantung kepada bapaknya lah dan ibunya lah yang menjadikan anak ini soleh dan soleh. Makanya kata Nabi, paida mata ibnu Adam in qata'a amaluhu aw min salasin shadaqatin jariyah aw ilmu yang tabau biwaladun solehun lahu. Ini tiga-tiganya hebat ini Pak, terus terang aja. Diri dia punya amal jariyah. Jariyah itu bukan duit aja Pak, tenaga pikiran ya. Ya kan, tenaga pikiran, kasih sayang, senyum aja. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang bisa digunakan tentunya untuk kepentingan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terus yang ketiga, waladun solehun lahu. Pengen nggak Bu Pak, sekarang saya mau tanya, orang tua kita sedang membutuhkan di sana ya. Coba kalau kita ini di dunia ini, dia doanya begini, buru-buru mati lo kayak gua begini. Tapi kalau sering nih orang tua anak yang ngedoain, dia ngomong begini, ya Allah panjangkan umur anak itu. Karena doa ini luar biasa. Orang tua kita bagaikan sekarang dihajar air yang keras, dia mencari pertolongan, pegangan tali gak ketemu selain dari doa anak yang soleh. Karena bagaimanapun juga doa ini sampai sama Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kenapa yang ditiru oleh kita ada surat An-Nuh, surat Ibrahim, itulah yang memang jadi contoh bagi kita. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
di diri Rasulullah telah ada bagi kita contoh yang baik supaya jadi para nabi begitu. Karena apa? Dia nggak takut mati, takutnya kepada Allah, maka perintah Allah dilaksanakan. Dan mudah-mudahan juga nih nanti saudara Kifli ya, tentunya ibu ini yang ngandung dipelihara sama Allah, yang dikandungnya juga dipelihara sama Allah sampai di sana hari lahirnya, dan lahirnya diberikan kekuatan oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan saudara Kifli ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan nanti setelah dia lahir ke alam dunia ini jadi menjadi anak harapan orang tua menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada ibu dan bapaknya, berguna untuk nusa dan bangsanya. Semua itu harapan. Maka cukup sekian dulu istilahnya pemberitahuan sebelum kita yang meneruskan, yaitu nanti doa kita bersama. Tentunya inilah sebagai sekelumit pengetahuan saya, bukan saya ngajarin, tapi saya juga pengen belajar lagi untuk lebih memperdalam gitu. Karena apa? Jagalah pribadimu seakan-akan api neraka itu bakal menjilat kepada dirimu. Tidak sesuai kamu bicara begitu, karena ibarat lilin dibakar membakar dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.